Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, Dr. Cut Adea Adelia SPUGK dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Mohon Ibu Dr. Cut, apakah sudah bergabung? Ya, sudah Ibu Febri. Ya. Materi yang mau disampaikan apakah dari layar? Dari saya aja ya, Bu. Oh, Saya baik, share baik. screen. Iya. Kita lihat dulu layarnya. Nah, materi yang akan dibawakan oleh Dr. Cut Adea Adelia SPUGK ini adalah pelayanan keluarga berencana di tengah pandemi COVID-19. Ya, mungkin profilnya ada, Dok? Nggak ada. Atau barangkali Indira? Ya. Bisa di Indira? Udah, nggak apa-apa ya, Bu. Saya perkenalkan diri aja gimana? Oh, baik, baik, baik. biar Terima biar kasih, lebih Dok. cepat. Ya, terima kasih, Saya Dok. share Baik. ulang screen-nya ya. Dokter Dela ini udah cukup terkenal ini. Iya, iya, Dok. Enggak, sebenarnya sih minder akan banyaknya tadi Prof. Fidel punya biodata ya. Oke. Baik, Dok. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara beserta para wakil dekan, yang saya hormati para pembicara kita pada hari ini, ada Prof. Fidel, Ibu Bina, Ibu Siti Saidah, dan Ibu Nur Afi. Juga yang saya hormati seluruh ketua departemen di lingkungan keperawatan Universitas Sumatera Utara, terutama Departemen Keperawatan Maternitas dan Keperawatan Anak Universitas Sumatera Utara. Terima kasih telah mengajak saya untuk berbagi pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, sebenarnya sebagian besar sudah diborong oleh Prof. Fidel, baik itu dari ANC, penanganan KB, sampai ke bagaimana tata laksana persalinan. Jadi saya di sini juga sekedar sharing bagaimana pelayanan KB di tengah pandemi COVID-19. Sebagai latar belakang, kita ulangi lagi bahwasanya COVID ini dinyatakan sebagai pandemi dunia telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO, sedangkan di kita juga telah dinyatakan sebagai darurat wabah bencana COVID di Indonesia melalui Kepres tahun 12 tahun 2020 sebagai bencana nasional. Nah, untuk mengurangi penularan, dibuatlah kebijakan PSBB dalam hal ini. Kondisi ini tentu saja berdampak terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Seperti yang tadi telah Prof. katakan, bahwasanya pada kondisi pandemi ini diharapkan pasangan usia subur, terutama yang 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat persalinannya, diharapkan untuk tidak hamil dan memastikan tetap penggunaan kontrasepsi. Untuk itu, sementara dalam menghadapi pandemi ini, pelayanan tetap harus dilakukan dengan menerapkan prinsip pencegahan pengendalian infeksi serta physical distancing. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya pelayanan kebidanan adalah merupakan salah satu pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, ataupun rujukan. Peran praktek mandiri bidan di sini seperti kita ketahui adalah menyediakan tempat praktek bidan yang terstandar, memberikan pelayanan KIA, KB, dan case flow sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan yang berlaku, memberikan screening faktor resiko dan merujuk sesuai standar yang merupakan interpersonal collaboration,
mencatat data pasien dan pelayanan yang diberikan, serta melaporkan ke Puskesmas, BKKBN setiap bulannya. Membuat catatan asuhan yang lengkap sebagai bukti pelayanan profesional, memberikan penyuluhan KIA, KB, dan Kespro, memfasilitasi kelas ibu hamil dan ibu balita, dan melakukan kunjungan sesuai dengan kebutuhan. Nah, namun apa yang menjadi kendala pada masa pandemi ini? Yang pertama yang sudah pasti adalah kesulitan pemenuhan APD sebagai bahan pencegahan infeksi. Apalagi kebanyakan kita para bidan itu berpraktek pribadi. Nah, ini kadang-kadang APD sulit untuk didapatkan dan harganya mahal. Kemudian juga kesadaran pasien untuk melindungi diri menggunakan masker dan cuci tangan yang masih sangat kurang. Lalu rasa khawatir ketika mendapat pasien yang terdampak COVID dan tidak jujur, banyak sekali sekarang kita jumpai pasien yang tidak jujur dalam hal kontak. Karena apa? Karena apabila dia terkonfirmasi COVID, maka rujukannya akan lebih sulit. Jadi kadang-kadang dia lebih baik dia diam-diam aja, tidak mengakui bahwasanya dia memang terkonfirmasi COVID. Itulah yang sangat-sangat bahaya bagi kita. Lalu yang keempat adalah alat screening rapid test yang terbatas. Tidak semua klinik bidan mandiri itu mempunyai rapid test, tergantung juga kebijaksanaan dari daerah masing-masing. Lalu ibunya yang takut untuk datang ke klinik, serta sebagian besar bidan mengalami penurunan ANC, penurunan kunjungan KB, dan imunisasi. Lalu apabila pasien datang tanpa menggunakan masker, bidannya juga wajib menyediakan masker untuk pasien dan pendamping. Ini juga menambah biaya operasional dari klinik tersebut. Nah, kendala yang lain adalah tarif pelayanan kebidanan di JKN yang tidak memenuhi kebutuhan operasional kos, ini juga sangat-sangat berdampak kepada kita. Lalu juga syarat memberikan pelayanan KB IUD dan implan harus ada sertifikasi kompetensi, termasuk KB pasca persalinan. Sementara untuk biaya pelatihan ini cukup besar. Ini semua biaya juga biaya mandiri. Belum semua klinik mandiri bidan mempunyai MOU dengan BPJS. Lalu klaim BPJS yang sering terkendala. Nah, jika pasien mandiri melakukan pemasangan implan dan IUD, ini juga cukup mahal biayanya. Jadi kira-kira tantangan yang pelayanan kebidanan pada masa COVID-19 ini, yang pertama, pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan bagi ibu bayi dan bayi baru lahir daerah pandemi yang masih berkurang. Belum semua bidan yang tersosialisasi akan pedoman pelayanan KIA, KB, dan Kespro di era pandemi dan new normal ini. Kemudian era pandemi COVID-19 ini fasilitasinya fasilitasi baik primer ataupun tempat PMB yang harus betul-betul siap dalam pemenuhan APD dan baik itu prasarana maupun sumber daya manusianya. Yang keempat, yang penting juga kesehatan bidannya dan pasien yang harus dilindungi sesuai dengan penyesuaian pelayanan agar terhindar dari penularan. Lalu akses pelayanan di era pandemi ini yang perlu diperhatikan. Lalu tingginya kasus penderita COVID yang dirawat di rumah sakit rujukan yang berpengaruh terhadap penanganan pelayanan rujukan maternal dan neonatal. Kenapa? Karena tingginya kasus yang dirawat di rumah sakit rujukan membuat sulit bagi para bidan yang ingin merujuk. Kadang-kadang selalu rumah sakit rujukannya kondisinya penuh akan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi seperti tadi, ya mau nggak mau jadi ditangani di rumah sakit sendiri. Nah, penyebaran kasus COVID-19 ini berlangsung sangat cepat, baik di dunia maupun di Indonesia. Dan dia juga tidak mengenal siapa saja bisa terkena, tanpa kecuali baik itu ibu hamil maupun anak-anak. Nah, yang perlu adalah pelayanan kesehatan sementara pelayanan kesehatan harus tetap berjalan secara optimal. Aman bagi pasien, aman bagi bidan.
dengan berbagai penyesuaian berdasarkan panduan COVID dan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, menurut Bapak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN saat ini, bahwasanya angka kehamilan memang bisa naik. Bisa terjadi baby boom karena penurunan penggunaan kontrasepsi sekitar 35-47%. Hal ini menyebabkan peningkatan kehamilan yang tidak direncanakan diduga sekitar 15% pada tahun 2021. Nah, peningkatan kehamilan yang tidak direncanakan ini menimbulkan masalah bagi keluarga, baik itu kesiapan mental maupun kesiapan finansial bagi keluarga. Dan juga berdampak bagi pemerintah dalam hal mengendalikan pertumbuhan penduduk. Secara global, rata-rata 50% kehamilan di era saat ini adalah kehamilan yang tidak diharapkan. Bagaimana jika kehamilan yang tidak diharapkan terjadi, maka akan banyak terjadinya abortus yang tidak aman, bukan komplikasi kehamilan. Ini jatuhnya di akhir menjadi meningkatnya kematian ibu dan janin. Bagaimana cara menghalangi supaya ini tidak terjadi? Yang sangat penting adalah kontrasepsi yang dapat menyelamatkan nyawa dan merupakan komponen penting dari layanan kesehatan reproduksi. Jadi saya akan membahas pelayanan KB yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Jadi pada hari ini saya tidak membahas jenis-jenis dari KB-nya karena saya yakin semua ibu-ibu yang hadir, ibu bidan di sini sudah pada paham akan KB itu apa aja jenisnya. Tetapi mungkin yang kita perlu di sini tekankan bagaimana melayani pasien pada era COVID-19 ini. Nah, bagi masyarakat, apa yang kita pesankan? Seperti tadi sudah ada video yang disampaikan oleh Prof. Fidel, tunda kehamilan. Itu yang paling penting, tunda kehamilan. Menikah boleh, tapi tunda kehamilan. Akseptor KB sebaiknya tidak datang ke petugas kesehatan, kecuali mempunyai keluhan, dengan syarat membuat perjanjian lebih dahulu dengan petugas kesehatan. Jadi, akseptor KB tidak boleh datang langsung, sebaiknya kita anjurkan untuk membuat perjanjian terlebih dahulu. Kemudian bagi akseptor IUD atau implan yang sudah habis masa pakainya, dianjurkan untuk penggunaan kondom yang bisa diminta melalui petugas lapangan KB ataupun melalui kader. Jika tidak tersedia, pakailah cara tradisional. Nah, bagaimana dengan akseptor suntik? Akseptor suntik juga boleh saja datang ke petugas kesehatan, tetapi harus membuat janji terlebih dahulu. Jadi intinya harus ada perjanjian dulu, baru boleh datang. Jika tidak memungkinkan, gunakan kondom atau alat tradisional lainnya. Seperti tadi juga akseptor pil yang telah disampaikan juga sama, bahwasanya hubungi petugas kesehatan jika ingin mendapatkan pil. Nah, lalu yang dianjurkan juga ibu sudah melahirkan secara langsung dipasangkan KB pasca persalinan. Jadi itu ada KB yang pasca persalinan ini ada yang 2 kali 24 jam setelah persalinan ataupun di atas itu. Nah, komunikasi dan informasi dan edukasi sangat penting dalam pelaksanaan konseling KB dapat dilakukan via telepon ataupun online. Ya. Nah, bagaimana dengan rekomendasi petugas kesehatannya? Kalau tadi kepada masyarakat, kalau kepada petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan KB, tetapi harus menggunakan APD yang lengkap sesuai dengan standar. Apa yang dimaksud dengan APD yang lengkap? Sesuai dengan di mana kita berada. Itulah APD yang kita gunakan. Nanti mungkin saya juga akan share apa saja APD yang dimaksud. Kemudian terlebih dahulu juga mendapatkan perjanjian dari klien, baik itu akseptor yang mempunyai keluhan ataupun bagi akseptor IUD atau implan yang sudah habis masa pakainya.
atau akseptor suntik yang sudah datang sesuai dengan jadwal. Nah, petugas kesehatan tetap memberikan pelayanan sesuai program, mengutamakan bagi yang pasca salin mengutamakan IUD pasca plasenta. Selain itu, juga petugas kesehatan diminta berkoordinasi dengan petugas lapangan dan kader untuk bantuan pemberian kondom kepada klien yang membutuhkan, yaitu misalnya pada akseptor KB, implan suntik yang sudah habis masa pakainya, tetapi tidak bisa kontrol ke petugas kesehatan. Terus juga akseptor suntik yang sudah jadwalnya, tetapi belum bisa datang ke klinik kesehatan. Nah, petugas kesehatan dapat berkoordinasi dengan petugas lapangan atau kader, meminta bantuan pemberian pil juga boleh kepada klien bagi akseptor yang memang membutuhkan pil sesuai dengan jadwalnya. Yang harus diperhatikan adalah bagi petugas kesehatan, yang paling penting mendorong semua pasangan usia subur untuk menunda kehamilan. Ini yang paling penting. Tetap menggunakan kontrasepsi dan meningkatkan pelayanan penyampaian informasi KIE ke masyarakat. Yang kedua, petugas kesehatan harus menggunakan APD sesuai level pelayanan yang diberikan, memastikan klien yang datang menggunakan masker dengan perjanjian terlebih dahulu. Juga kader dan petugas lapangan juga harus diingatkan bahwasanya tetap upaya pencegahan penggunaan masker dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer ketika bertemu dengan klien. Jadi pada intinya pencegahan infeksi sangat kita jaga pada saat memberikan pelayanan kesehatan. Selain itu juga ini mungkin untuk dalam hal koordinasi, memberikan berkoordinasi dengan petugas lapangan ataupun kader dalam hal pembagian dari kondom dan pil. Lalu juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi tentang pelayanan KB di wilayah kerjanya. Misalnya membuat hotline di puskesmas atau membuat nomor telepon khusus yang bisa dihubungi oleh masyarakat tentang pelayanan ini. Nah, ini sama slide-nya seperti yang telah disebutkan Prof. Prof. Fidel tadi, bahwasanya yang dianjurkan adalah yang long acting. Nah, bagaimana jika IUD-nya sudah habis masa kerjanya? Jadi kita perlu sampaikan ke akseptor KB bahwasanya jika misalnya klien sudah menggunakan KB IUD selama 10 tahun. Namun jika lewat masanya selama 2 tahun baru kita lakukan pelepasan IUD, itu tidak menimbulkan akibat kesehatan pada pasien tersebut. Jadi tidak ada masalah dia IUD-nya masih tetap berada di dalam tubuh pasiennya, namun untuk sebagai pelindung kontrasepsi dia mungkin sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Jadi harus ada tambahan, bisa pakai kondom ataupun pakai pil. Begitu juga implan. Dari jangka waktunya 2 tahun juga tidak dilepas, itu masih boleh. Namun tetap harus ada tambahan seperti tadi yang saya sebutkan. Untuk suntik itu dan KB pil seperti yang Prof. Fidel sebutkan tadi, yang dianjurkan adalah yang progesteron only. Jadi KB suntiknya per 3 bulan dan KB pilnya yang progesteron yang terus-menerus diminum selama 1 siklus pemakaian. Jadi kita harus meyakinkan ke para klien bahwasanya tidak ada yang buru-buru perlu dilepaskan IUD jika sudah habis masa pakainya. Namun jika pasien ada keluhan itu akan beda penanganannya. Misalnya perdarahan terus-menerus, itu dia harus datang dan jika perlu memang harus kita lepaskan alat kontrasepsinya. Bagaimana dengan calon pengantin? Ini juga tadi sudah dibahas bahwasanya bimbingan perkawinan, pemeriksaan kesehatan, dan konsultasi ditunda pelaksanaannya, kecuali pelayanan administrasi dan pencatatan nikah. Kalau mengenai kesehatan reproduksi, diharapkan tetap dibaca yang bisa diperoleh melalui
online. Jadi diberikan akses bimbingan perkawinan yang bisa diakses oleh para calon pengantin untuk menghadapi dalam era kondisi pandemi ini sampai berakhirnya pandemi ini. Nah, bagi petugas kesehatan bagaimana? Bagi petugas kesehatan terhadap calon pengantin ini bimbingan perkawinan, pemeriksaan kesehatan juga semua ditunda, tidak ada dilakukan. Semua dilakukan secara online. Nah, bagaimana himbauan untuk anggota IBI terkait dengan COVID-19 ini di klinik Mandiri Bidan? Yang pertama, membuat informasi tentang protokol pencegahan COVID dan penyesuaian pelayanan bisa melalui pengumuman atau banner di tempat praktek. Misalnya ibu-ibu bidan tuliskan seperti tadi nomor kontak yang bisa dihubungi atau berbuat banner yang menyatakan buat janji dahulu kecuali ada yang emergensi. Kemudian bidan terus melakukan edukasi terhadap pasien melalui online, ya. Kemudian juga di klinik mandirinya menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID, menyediakan masker, tempat cuci tangan untuk pasien yang berkunjung, misalnya sebelum masuk ke pintu sudah ada wastafel yang ibu-ibu siapkan untuk cuci tangan, lalu juga menjalin koordinasi, menjalin komunikasi terhadap pihak terkait, lintas sektoral. Kemudian yang paling penting adalah ibu-ibu menggunakan dan melepaskan masker yang benar. Jadi bukan berarti memakai memakai APD sudah benar dan bisa dilepaskan begitu saja dengan mudah. Itu semua ada tata caranya. Kenapa? Karena kalau kita salah melepaskan APD, itu juga kita bisa terpapar oleh virus tersebut. Nah, lalu yang terakhir memberikan pelayanan sesuai dengan standar klinis. Jangan sampai gara-gara kita di era new normal, standar yang diberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar. Demikian untuk yang permasalahan KB-nya. Lalu saya sedikit membahas tentang bagaimana APD yang dianjurkan oleh himpunan POGI. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Prof. Fidel juga. Nah, untuk sekali lagi saya ulang bahwasanya untuk level 1 di sini adalah petugas kesehatan yang berada di triase sebelum melakukan kesehatan ataupun petugas kesehatan di poli umum atau juga petugas pembersih ruangan non-COVID. Jadi juga petugas pembersih kita di klinik juga harus diberikan alat pelindung dirinya. Jangan nanti petugas kebersihan kita terkena COVID, otomatis juga menularkan ke kita juga. Nah, jadi di sini yang penting yang pertama adalah lepaskan semua barang pribadi. Jadi tidak dianjurkan menggunakan cincin, pakai jam atau gelang, kemudian juga handphone juga tidak dianjurkan. Lalu pakailah baju kerja dengan sepatu yang tertutup. Jadi sepatu tertutup dan tidak menggunakan tali. Kita sekarang sudah banyak pada saat bekerja menggunakan sepatu kets. Nah, ini tidak dianjurkan kalau menggunakan tali. Sebaiknya sepatu yang tertutup. Lalu setelah itu cuci tangan. Setelah cuci tangan, pakai penutup kepala, lalu pakai masker bedah yang sekali pakai. Baru pakai sarung tangan karet yang juga disposable. Jika perlu pakai N95. Tapi kalau hanya di poli umum itu dianjurkan cukup pakai masker bedah yang sekali pakai. Hati-hati saat ini ada masker yang beredar, masker disposable itu perhatikan juga dia medical use atau surgical use atau tidak. Yang kita dianjurkan adalah yang medical atau surgical use. Ada juga masker yang disposable tapi bukan untuk para medis. Jadi diperhatikan pada kotak dari masker tersebut. Selanjutnya, ini tadi cara memakainya ya, harusnya ini cara melepaskan. Kalau cara melepaskan, seperti kalau level 1 saya rasa
tidak ada masalah. Nah, untuk level 2, apa perbedaan level 1 dengan level 2? Level 1 dengan level 2 di sini, pada level 2 adalah, triase COVID yang ada merawat, pasien ODP ataupun PDP atau masih curiga. Nah, kemudian petugas di ruang ICU, petugas pemeriksaan imaging atau, radiografer, juga pemeriksaan lab, juga satu lagi petugas kebersihan atau instrumen medis yang digunakan oleh pasien. Ini juga sama seperti tadi, lepaskan barang pribadi, pakai baju kerja, sepatu tertutup, cuci tangan. Nah, yang membedakan adalah penggunaan apron ataupun gaun. Kenapa? Karena di sini kita ada risiko aerosol terciprat. Jadi sebaiknya kita menggunakan gaun untuk melindungi diri. Dianjurkan juga menggunakan masker N95 serta pakai Google ataupun face shield. Baru kenakan sarung tangan. Untuk melepaskan, jadi yang pertama kita harus desinfektan dulu sarung tangan kita, lepaskan tutup kepala, lepaskan gaun, lalu bersihkan lagi tangan kita sekali lagi dengan desinfektan, baru kita lepaskan Google dan face shield. Nah, setelah kita lepaskan Google dan face shield, kita lepaskan masker N95 kita dengan cara memegang tali yang bagian bawah melewati kepala. Kemudian pegang tali bagian atas, lalu maskernya terlepas. Jangan kita pegang bagian depan dari masker tersebut. Ya. Nah, baru setelah itu lepaskan sarung tangan. Jadi sarung tangannya terakhir lepaskan. Desinfektan dulu sarung tangan, ulang lagi desinfektan setelah pelepasan gaun, baru akhirnya pelepas sarung tangan dan cuci tangan. Untuk level 3, di sini adalah petugas kesehatan yang melakukan intubasi, ekstubasi, tracheostomi, juga tindakan operasi, ataupun petugas kesehatan yang mengambil spesimen saluran nafas, petugas ambulans yang suspek COVID-19. Jadi kalau ibu-ibu merujuk, di ambulans harus menggunakan level 3. Petugas pembersih instrumen yang telah digunakan oleh pasien yang terkonfirmasi COVID juga harus menggunakan level 3. Apa yang dimaksud dengan level 3? Yang dimaksud dengan level 3 adalah penggunaan hazmat atau jumpsuit. Jadi seperti tadi, lepaskan barang pribadi, pakai baju kerja, sepatu tertutup, cuci tangan. Pakai sarung tangan yang pertama, sarung tangan pendek. Kemudian pakai pakai jumpsuit-nya atau hazmatnya, namun bagian kepala jangan ditutup dulu. Nah, setelah itu pakailah sepatu boot. Baru setelah pakai sepatu boot, pakai masker. Pakai Google, baru pakai face shield. Setelah pakai face shield, baru pakai sarung tangan lagi yang kedua yang lebih panjang. Jadi kita pakai 2 sarung tangan apabila menggunakan level 3. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Ini yang sangat penting. Karena jika tidak, kita bisa saja jadi tertular oleh karena kuman yang menempel pada pakaian kita. Yang pertama harus kita desinfektan dulu sarung tangan bagian luar kita menggunakan alkohol, ya. Lalu desinfektan sepatu boot, ya, disemprot sepatu bootnya. Baru setelah itu kita lepaskan sarung tangan yang luar tadi, yang kedua, yang panjang. Setelah kita lepaskan sarung tangan yang kedua, lepaskan face shield atau penutup wajah, lalu lepaskan sepatu boot, lalu lepaskan juga hazmatnya dengan cara membuka resleting bagian dalam. Jangan sentuh bagian luarnya. Ke bagian dalamnya juga jangan kita sentuh kulit kita. Setelah selesai kita buka hazmatnya, baru kita lakukan desinfektan pada sarung tangan kita yang pertama tadi yang pendek. Kemudian kita lepaskan Google, kita lepaskan N95-nya, baru kita lepaskan sarung tangan. Jadi sarung tangan tadi di desinfektan yang sarung tangan pertama, lepaskan Google, N95, baru terakhir sarung tangan yang pertama kita pakai yang pendek.
Setelah itu baru kita cuci tangan dan bersih-bersih diri. Nah, ini juga yang penting kita tahu bahwasanya sistem zonasi. Sistem zonasi juga ada, mungkin kita sering dengar zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Apa sih yang dimaksud dengan zona hijau? Zona hijau itu adalah area perawatan yang non-COVID. Juga di sini APD-nya hanya APD level 1. Jadi di klinik kita juga kita tidak ada merawat non-COVID, maka kita dianggap zona hijau di area kita. Kita bisa menggunakan APD level 1. Namun jika ada resiko aerosol, misalnya kita menolong partus ibunya, nah itu kita harus menggunakan yang level 2. Jadi jatuhnya pada zona kuning. Nah, itu zona transformasi antara merah dan hijau. Di sini kita menggunakan level 2. Ingat, level 2 tadi perbedaannya adalah penggunaan apron di sini pada saat kita menolong persalinan. Yang ketiga, ini zona merah. Zona merah adalah area yang banyak terpapar oleh COVID, jadi kita harus menggunakan level 3. Di sini juga pengunjung tidak boleh masuk. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, Ibu Febri. Saya kembalikan ke Ibu Febri. Baik, terima kasih Dok, pemaparannya cukup informatif ya. Nah, pasti sangat bermanfaat sekali, dan saya mau menyampaikan ini Dok, peserta kita ini juga selain dari mahasiswa kita Fakultas Keperawatan ya, juga ada juga bidan-bidan dari berbagai rumah sakit, dan juga Bapak Ibu dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Jadi kami mintakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, ini ada pertanyaan ini, Dok. Ini izin ini pertanyaannya ke Prof. Fidel sebenarnya, tapi di chat, tapi saya bacakan untuk Dr. Cut ya, Prof ya. Ya, silakan. Saya sudah menikah selama 4 tahun katanya, Dok, tetapi belum mendapatkan momongan. Terkait menunda kehamilan tadi di masa pandemi, apa yang bisa dilakukan? Karena berharapnya memiliki momongan ini, Dok. Apakah menunda itu yang harus dilakukan ataukah program hamil gitu, Dok? Silahkan, Dok. Sebenarnya kalau untuk program hamil yang lebih tepat sih Prof. Fidel ya, karena beliau konsultan fertility dan endokrinologi. Tapi ya saya coba jawab, mungkin nanti Prof bisa bantu ya Prof. Nah, memang yang dianjurkan pada saat ini adalah penundaan kehamilan. Tetapi ya seperti itu dilemanya. Kita banyak pasien yang juga infertil yang memang ingin hamil. Jadi kalau bantuan misalnya inseminasi ataupun bayi tabung itu sepertinya dianjurkan untuk ditunda terlebih dahulu, kecuali kalau memang dia terjadi secara alamiah. Namun balik lagi seperti tadi, bahwasanya kita anjurkan untuk saat ini untuk tidak hamil. Namun ya mengingat sudah infertil 4 tahun, kasihan juga sih kalau saya. Mungkin pendapat Prof. Fidel gimana, Prof? Iya, terima kasih. Langsung saya sambut nih ya. Izin, Bu. Iya, Prof. Iya, silakan, Prof. Bu Nelly Harisah. Bu Nelly ini kalau nggak salah dari Malabo nih, karena saya pembimbing S2 beliau. Oh, iya. Di FKM ya, kalau nggak salah sih. Jadi tadi sudah kita ingatkan bahwa ada beberapa pelayanan infertilitas pada masa pandemi COVID-19 ini. Secara internasional, American Society for Reproductive Medicine dan European Society of Human Reproduction and Embryology ini, ya pada Maret April 2020 itu mengeluarkan pernyataan bahwa semua pasien yang ingin menjalani program hamil sebaiknya ditunda dulu. Mengingat, ini bahasa mereka, mengingat mencegah komplikasi dari terapi program kehamilan. Jelas, kalau situasi pandemi ini tidak sedemikian beratnya, kan ada beberapa ketika kita melakukan stimulasi itu
simulasi ovarium terutama dengan obat-obatan, walaupun dia terkontrol, terkadang menimbulkan efek samping seperti asites, hidrotoraks, dan lain ya, sesak. Nah, itu kan harus segera dibawa ke rumah sakit, dan pada masa sekarang ini, kita sama takutnya antara mau berobat dengan mau datang ke rumah sakit itu sama-sama takut gitu ya. Jadi untuk mencegah komplikasi terkait COVID-19 selama hamil, itu jelas tadi udah digambarkan bahwa ada beberapa peristiwa termasuk kehamilan ini yang bisa menimbulkan komplikasi. Kemudian untuk mencegah transmisi vertikal COVID-19 juga, walaupun dinyatakan tidak sebegitu banyak, ya. Terus satu lagi tentu berhubungan dengan kebijakan lockdown di beberapa negara. Jadi kalau kita di beberapa daerah ya, yang saya tahu di Bandung ya, teman-teman di Bandung itu, Aster dan sebagainya, itu sempat saat lockdown itu menghentikan siklus. Jadi seperti kita ketahui kalau pengobatan misalnya dengan IVF ini bayi tabung, itu kita ada penyuntikan pemberian obat yang setiap hari mulai hari ke-10 ya, biasanya itu kita pantau beberapa kali kunjungan untuk melihat perkembangan folikel itu. Nah, ada yang baru 2-3 kali suntik, apa boleh buat karena ada kebijakan daerahnya lockdown, ya stop dia. Jadi nggak dilanjutkan lagi. Jadi hal-hal seperti itu kalau memang ada lockdown itu sangat mengganggu ya. Tetapi Perfitri ya, Perfitri ini kita punya Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia ini ada mengeluarkan pernyataan baru juga ya, bahwa sekarang karena katanya kan kita masuk new normal ini ya, menyatakan bahwa pelayanan infertilitasi boleh kita mulai kembali dengan memperhatikan protokol yang ketat dan informed consent yang jelas. Jadi perlu informed consent ini. Hati-hati ya kalau nanti beresiko misalnya tertular ya, dengan pertimbangan bahwa pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, katanya, kata Perfitri. Jangan tanya pendapat saya tolong Bu Febri ya. Nah, saya orang khusus, saya kok lihat tiap minggu itu ada kenaikan yang terkonfirmasi ya. New normal udah mulai diterapkan di berbagai negara, termasuk kita. Ya. Terus katanya belum ada bukti pelayanan infertilitas ini berbahaya pada COVID-19. Ya. Jadi pelayanan infertilitasnya membahayakan orang yang COVID-19 belum ada. Belum ada bukti ibu hamil berisiko terhadap COVID-19, tapi itu tadi ASRM dan SCHRD bilang ada loh. Ya. Terus belum ada bukti kuat transmisi ibu ke janin, tapi 1-2 jurnal bilang ada. Ya, kita pernah ada, kalau nggak salah Dokter Della ya, kita ada curiga satu kasus di Rumah Sakit Adam Malik, terakhir beberapa minggu janinnya ada meninggal. Ya, awalnya waktu swab janinnya itu nggak apa-apa, tapi kok meninggal, ibunya positif, gitu ya. Dan tentu kemudian faktor ekonomi nggak bisa diinikan. Mohon maaf, saya bukan menjelekkan bangsa saya, tapi IVF atau teknik reproduksi berbantu termasuk inseminasi buatan, Bu Nelly, itu tidak ditanggung oleh asuransi kita. Ya. Dan akibat dari efek pandemi ini, kita maklum bahwa faktor ekonomi kita itu agak menurun drastis. Ya. Mungkin di sini di saat ini kita baru merasa macam mana untungnya jadi pegawai negeri ya. Karena tetap ya, nah itu. Tetapi itu bagi yang lain itu menurun, bahkan drastis penurunnya. Maka kita nggak bisa abaikan obat-obatan ini agak mahal. Kalau tenaga medis ya, dokternya yang mau melakukan IVF, misalnya mau ovum pick up, mau embrio transfer tuh, saya jamin Indonesia ini ada standarnya, tidak akan mahal. Tetapi obat-obatnya itu memang kebanyakan impor. Ya, luar biasa itu mahalnya itu. Dan angka keberhasilannya kan 30%. Jadi kalau ada 100 yang ikut bayi tabung, misalnya hanya 30 yang jadi. Yang jadi, bukan take home baby ya, bukan membawa janin, hanya hamil gitu aja. Ada beberapa syarat yang memang mungkin sama seperti tadi keadaan emergensi, boleh agak sedikit, bukan kita langgar, kita awasi, misalnya orang-orang yang dalam pengobatan infertilitas ini memang perlu segera datang ke dokter. Misalnya
usia di atas 35, belum pernah hamil, atau mungkin suami udah pernah periksa sperma analisis, ternyata terjadi kelainan sperma yang berat. Nah, itu memang mungkin bisalah kita, tapi ini sifatnya in kasu ya, jadi kasus per kasus, bisalah chat ke dokternya untuk kalau bisa memulai pengobatan, nah, gitu. Kira-kira di situ ya untuk jawabannya Bu Nelly. Mungkin demikian ya, Dokter Della, Dokter Bu Febri yang bisa saya tambahkan. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan Japri nih kepada Dokter Cut, ya. Kan bagi calon pengantin baru ini, Dok. Ini ada pertanyaannya, pengantin baru bagaimana tipsnya kita memberikan konseling pada di pasangan-pasangan baru untuk nggak punya anak dulu. Sementara kan kalau kita bilang jangan hamil, hamil itu kan hak asasi manusia ya, Dok ya. Jadi gimana menurut dokter tips-tipsnya dan KB apa yang bisa dilakukan untuk calon pengantin ini untuk menunda dulu kehamilannya? Silakan, Baik, Dok. terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tips untuk informasinya bahwasanya kalau klien kita ini atau pasangan yang baru menikah ini nantinya hamil, maka resiko tertular dia harus berkunjung untuk ANC, harus nantinya proses persalinannya juga sangat terganggu karena adanya yang kita tertular juga lebih tinggi. Lalu terkait lagi seperti yang tadi dikatakan bahwasanya kita belum tahu resiko penularan ke janinnya. Apakah ada, karena sampai saat ini juga tidak ada penelitian yang menyatakan ada resiko kecacatan janin. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Prof, pengalaman kami pernah ada ibu hamil dengan COVID, janinnya meninggal gitu. Jadi kita mungkin perlu sampaikan bahwasanya untuk mempersiapkan buah hati yang baik itu sebaiknya memang optimal. Jangan nanti ibunya tiba-tiba ada resiko terkena COVID, jadi terinfeksi segala macam. Nah itu ya. Nah yang kedua yang kedua kontrasepsi yang bisa diberikan. Kontrasepsi yang bisa diberikan, yang dianjurkan bisa KB pil ataupun KB suntik pada klien kita ini. Atau yang paling mudah untuk tidak berkaitan sama hormonal adalah penggunaan kondom ataupun senggama terputus. Mungkin itu yang kita bisa anjurkan ke pasiennya. Terima kasih Bu Febri. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Mungkin ada lagi yang mau bertanya untuk peserta kita yang lain. Ini izin saya membacakan satu lagi pertanyaan ya, Dok. Tetapi ini untuk Prof Fidel ini. Boleh, silakan. Ini dari Ibu Colina Siregar. Prof Fidel izin bertanya, maaf terlambat join. Bila ada ibu hamil yang positif COVID, apakah ada perawatan khusus sudah dijawab ya sama Prof. Boleh kalau mau dijawab. Boleh dijawab ya. Iya. Ini penting sekali informasinya, Prof. Bila ada ibu hamil yang positif COVID, apakah ada perawatan khusus yang dilakukan? Dan apakah ada efek dengan anaknya pada saat lahir nanti? Terima kasih, Prof. Ini informasinya penting sekali pasti. Terima kasih, Wakil Dekan 2, Bu Fatina. Jadi, benar seperti yang disampaikan tadi, bahwa semua persalinan saat pandemi COVID-19 ini harus dilakukan di Paskes, ya, fasilitas pelayanan kesehatan dengan tujuannya adalah untuk menurunkan risiko penularan terhadap tenaga kesehatan, itu satu. Ya. Untuk mencegah morbiditas dan mortalitas maternal. Jadi maternalnya juga. Makanya harus di fasilitas pelayanan khusus. Ya, untuk menurunkan risiko penularan, mengingat tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa 13% itu ternyata ibu hamil tidak ada gejala. Ya.
Dan hasil pemeriksaan PCR-nya ternyata positif. Makanya setiap penolong persalinan itu harus menggunakan, tadi udah disampaikan Dr. Della, APD minimal level 2. Minimal level 2. Loh, terus dari mana ketahuannya? Nah ini kan kita sekarang di Adam Malik atau di Rumah Sakit USU udah membuat satu protap. Semua pasien masuk DGD yang mau melahirkan, semua harus, memang saat ini memang masih rapid ya, Dr. Della ya, rapid test. Iya. Kami minta konfirmasi dari dokter spesialis paru. Ada nggak gambaran khas yang khusus tergambar pada pasien COVID-19? Karena dia punya gambaran khusus coraknya di paru itu secara gambaran radiologis. Yang bisa, walaupun mungkin seperti saya katakan tadi, saya bukan tak percaya, tetapi saya memang menyarankan seperti yang tadi, kan rapid. Saya sudah sampaikan tadi bahwa pengalaman yang menyakitkan buat saya, almarhum mertua saya 2 kali rapid test itu negatif. Dan ternyata ya beliau sudah menghadap Sang Khalik. Jadi saya tetap swab. Walaupun kita sekarang ini rapid, tetapi kita konfirmasi dengan orang paru. Dia bilang, ini aman, nggak ada corak yang mengarah ke COVID-19, ya silahkan dia seperti biasa. Tetapi kalau udah mulai mengarah ke sana, ada orang paru bilang, nih hati-hati, ini gambaran pneumonia ini khas untuk sebuah kasus coronavirus. Nah ini tentu apakah ada perawatan khusus? Ya udah jelas. Dia akan masuk ke ruangan khusus buat ibu yang akan melahirkan secara COVID-19. Ya. Terus bagaimana? Tadi udah kita jelaskan juga. Pilihannya apa? Kalau dia suspek, jadi kasus ini memang masih suspicious, atau malah udah terkonfirmasi, apalagi misalnya ada, sudah kita arahkan tadi ke tempat khusus, orang paru bilang, ini hati-hati, ini kayaknya gambaran COVID ini. Terus hasil rapidnya reaktif. Nah ini yang kita anjurkan kalau bisa seksio cesarean. Kenapa? Nah, tim operasi kita udah siap dengan level 3-nya. Bahkan kita udah siapkan mestinya ruangan operasi khusus COVID-19 yang bertekanan negatif. Jadi memang apakah ada perlakuan khusus? Ya memang khusus nih. Tapi kalau bisa semua ibu hamil kalau ditanya, Bu, ibu mau diperlakukan khusus nggak? Nggak akan ada yang mau, mudah-mudahan saya jangan diperlakukan khusus lah. Sekarang inilah saatnya ibu-ibu hamil saya lihat banyak yang nggak mau diperlakukan khusus ketika mau terjadi persalinan. Artinya apa? Dia aman, mungkin rapidnya non reaktif dan gambaran parunya aman. Mungkin gitu Bu Pahala Harahap, Bu Kholina Siregar, terima kasih Bu Febri. Baik, terima kasih Prof. Saya tutup dulu ya Dok pertanyaan untuk Dr. Cut. Karena pemateri kita juga ada beberapa lagi yang akan memaparkan materinya. Mungkin ada closing statement dari Dr. Cut yang mau disampaikan kepada seluruh peserta kita kali ini. Mungkin saya sih nggak terlalu ada sesuatu yang khusus, hanya mengingatkan jagalah diri kita masing-masing, gunakan APD yang sesuai dengan level di mana kita berada. Jangan sampai lengah. Tidak ada emergensi, misalnya tiba-tiba pasien infartu buka lengkap gara-gara dia udah mau brojol, terus kita nggak pakai APD. Lindungi diri kita dulu, baru kita tolong pasien kita. Jadi kita harus pakai APD kita dulu, baru kita tolong. Jangan lagi, karena kalau saya lihat kadang-kadang karena kayaknya aman nih, langsung aja pegang karena udah buka lengkap, misalnya kepala sudah lihat, tampak. Tidak bisa kalau zaman sekarang. Harus ingat, kita lindungi diri kita. Itu baru kita kerja sesuai dengan standar klinis yang berlaku. Mungkin itu aja Ibu Febri, terima kasih. Terima kasih Dr. Cut, terima kasih kembali kepada Prof. Fidel. Dan dengan demikian berakhirlah materi dari narasumber yang kedua kita, yaitu Dr. Cut Adia Adela. Jika ada yang ingin bertanya kembali, nanti boleh japri langsung, ataupun nanti tulis di kolom chat, nanti kita akan teruskan. Terima kasih Dok.
kita lanjut ke pemateri berikutnya adalah Ibu Bina Melva Girsang, Eskep Nurse Eskep dari Fakultas Keperawatan.